Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المتوكلين الآية. Untayan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha mulia, yang patut kita sembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kita berbagai macam karunia yang harus kita bersyukur dan tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada penghulu alam, seorang manusia yang indah tutur sapanya, yang baik akhlaknya, yang patut kita tiru segala aspek kehidupannya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatul uzma pada hari akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang keutamaan tawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Derajat orang yang bertawakal ditandai dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan suatu keagungan, dan orang yang melaksanakan akan ditanggung Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecukupan, menjamin dia, mencintai dan menjaganya. Demikian ini merupakan keberuntungan yang besar, sebab orang yang cintai pasti tidak disiksa, tidak akan dijauhi dan tidak akan dihalangi. Para jamaah yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, aku melihat umat dalam suatu tempat berkumpulnya manusia, dan sungguh aku melihat umatku berada di padang yang luas dan gunung-gunung. Aku amat bangga dengan jumlah mereka yang banyak. Lalu dikatakan kepadaku, apa kamu sudah ridho? Aku berkata, ya. Dikatakan, di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab. Ditanyakan pada beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka ya Rasul? Nabi SAW menjawab,
yakni mereka tidak mempercayai pengobatan dengan membakar besi dan ditempelkan ke kulit, bahwa bukan besi itu yang menyembuhkan, tidak menandai kecelakaan dengan burung, tidak minta jangki, dan mereka tidak bertawakal kepada Allah. Ukaisyah berdiri berhadapan dengan Nabi SAW sambil berkata, "Ya Rasul, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia menjadikan aku termasuk bagian dari mereka." Nabi SAW bersabda, "Ya Allah, jadikanlah dia bagian dari mereka." Kemudian yang lain juga berdiri dan berkata, "Ya Rasul, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia menjadikan kami di antara mereka." Lalu Nabi SAW bersabda, "Ukaisyah sudah mendahului kami." Para jamaah yang berbahagia, Nabi SAW bersabda, "Andaikan kami berserah diri atau bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh berserah diri, pasti Dia berangkat di pagi hari dengan perut lapar dan pulang sore dengan perut kenyang." Diriwayatkan, Jibril alaihissalam berkata kepada Ibrahim ketika dia berada di manjanik atau tempat alat pelempar, ketika ia mau dilempar ke lautan api, katanya, "Apakah masih ada yang kau perlukan?" Ibrahim alaihissalam menjawab, "Kalau kepadamu tidak." Ucapannya memenuhi, "Yang mencukupi aku adalah Allah. Kepada Allah sebaik-baiknya bertawakal." Karena ucapan itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Najm ayat 37 yang berbunyi, "Dan kitab Ibrahim yang telah sempurnakannya apa-apa yang diperintahkan." Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam, "Tiada seorang hamba yang berperang teguh kepadaku tanpa makhlukku. Kemudian bumi dan langit memperdayakan mereka kecuali aku, dan akan berikan jalan keluar untuk mereka." Said bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku disengat oleh seekor kala. Kemudian aku bersumpah kepada ibuku agar dia mengobatiku, dan aku pun mengulurkan tangan pada tukang obat yang tidak tersengat kala." Al-Khawas membaca firman Allah Ta'ala, "Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut." Dan bertawakallah kepada Allah, Zat yang maha hidup dan yang tidak mati. Para jamaah yang berbahagia, sebagian ulama berkata, selagi kamu ridho dengan Allah atas apa yang ditawakalkan, kamu pasti menemukan jalan menuju kebaikan. Sebagai manusia, kita harus berusaha berikhtiar, lalu kita berdoa, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.